Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Disyadinda dengan NIM 22512022. Ini merupakan produk dari pengembangan aplikasi pembelajaran melalui teknologi, di mana saya menggunakan web Thunkable untuk membuat aplikasi pembelajaran. Yang pertama, kalian masuk pada Google, kemudian kalian ketikkan Thunkable, THUNKABLE, kemudian tekan bagian ini, masuk, boleh sign up, ataupun kalau belum login, kalian harus login terlebih dahulu menggunakan akun email. Di sini saya sudah mempunyai project, my project. Di sini sudah saya masukkan juga terkait gambar dari tampilan aplikasi yang akan saya buat. Nah, di sini ada screen. Screen ini beberapa bilah atau tampilan dari aplikasi. Kemudian ke bawahnya ada berbagai fitur, ada button, ada desain yang lainnya. Nah, button ini gunanya untuk mengoperasikan aplikasi ini. Nah, buttonnya kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita namai button ini sesuai dengan fungsinya. Di sini saya akan menggantinya dengan kata mulai. Di sini juga kita bisa mengatur warna dari button tersebut sesuai suka hati kita atau menyesuaikan dengan desain aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini saya memilih contoh dengan warna hijau. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana kita memasukkan desain dari aplikasi, bisa melalui pictures ataupun tambahan lainnya, bisa melalui tabel, kemudian juga search dan lain hal yang lengkap. Di sini ada video, ada juga PPT atau PDF. Nah, setelah dirasa cukup untuk screen yang kita akan masukkan sesuai dengan rencana kita boleh cek sampai pada akhir screen. Kemudian pada tahap selanjutnya ialah blok atau coding, di mana kita akan membuat aturan mengenai button yang telah kita buat. Nah, supaya mempermudah dan mengingat button mana yang digunakan antara satu screen dengan screen yang lainnya, kita boleh rename atau namai ulang sesuai dengan nama yang telah ada. Di sini saya akan memakai mulai. Langsung kita ke blok lagi. Ini ada button mulai, di sini ada pilihan when mulai klik, maka akan navigate to screen 2. Ini sesuaikan screennya mau screen berapa. Nah, langsung kita uji coba apakah button ini berfungsi, dan ternyata berfungsi. Ini menu view atau percobaan. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa pilih fitur button yang lainnya. Di sana ada operasi, ada warna, ada pilihan, kemudian juga ada sound atau suara. Jadi kita bisa memasukkan suara. Di sini alhamdulillah cukup lengkap, ada fungsi juga. Kemudian kita review lagi, kita lihat lagi apakah semua tombol sudah berfungsi. Karena saya sudah memasukkan semua screennya sesuai dengan rencana awal, dan gamesnya juga sudah saya masukkan. Kita boleh cek and recheck mengenai buttonnya berfungsi atau tidak. Setelah dirasa review ini cukup dan sesuai dengan rencana kita, boleh kita publish. Dan setelah menunggu beberapa menit, nanti akan masuk melalui email pribadi kita, di mana itu ada pilihan untuk download aplikasi yang telah kita buat. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada petunjuk bagaimana sih cara menginstal aplikasi dari Thunkable. Pertama-tama kita harus mengizinkan menginstal aplikasi dari sumber lain. Kemudian jika ada pemberitahuan bahwa aplikasi tersebut berbahaya, kita akan tetap. Nah, ini tampilan dari aplikasi yang telah saya buat dengan nama WANI. Boleh kita mulai. Nah, di sini saya akan memulai dengan button musik atau tombol musik. Nanti akan keluar suara dari aplikasi ini. Mungkin agak sedikit menggaung atau sedikit nyaring pada musiknya. Nah, selanjutnya ialah beranda. Kita akan kembali ke menu awal.
kita play lagi, kita mulai. Di sini ada profil dari pengembang dengan nama lengkap dan juga NIM-nya. Dan ketika next ini akan kembali ke menu. Di sini ada tujuan dari aplikasi ini, di mana ada 4 poin terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, setelah dibaca seluruhnya, boleh kita next. Lanjut pada button level. Di sini memuat materi-materi terkait wirausaha dimulai level 1 mengenai pengertian entrepreneurship. Di sana ada uraian materi dari pengertian entrepreneurship, dan bila di next ini akan ada materi lanjutan mengenai kesuksesan seorang entrepreneur dari entrepreneurship. Nah, ketika kita next lagi, pada screen selanjutnya ialah sebuah games. Di sini ada pertanyaan dan ada jawaban yang harus dijawab oleh pengguna aplikasi. Berikut merupakan sifat-sifat kesuksesan seorang entrepreneurship, kecuali di sini saya menekan adaptabilitas, ternyata salah. Ketika di next ini akan kembali ke level. Di sini saya menekan level 4. Ada pengertian dari technopreneurship dan juga contoh dari tokoh di technopreneurship. Ada Nadiem Makarim, kemudian juga ada Elon Musk, ada Bill Gates, dan Mark Zuckerberg. Ada games dengan pertanyaan contoh perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk. Saya pilih Microsoft Word dan jawabannya benar. Nah, mungkin saya rasa aplikasi ini memang cukup jauh dari sempurna, tapi harap bisa menjadi aplikasi yang berguna bagi mahasiswa yang mengampu mata kuliah kewirausahaan.